Ribuan kilo jalan yang kau tempuh lewat rintang untuk anak-anakmu. Ibuku sayang masih terus berjalan, walau tapak kaki penuh darah penuh nanah. Seperti darah kasih yang berikan, tak mampu membalas. Nama Henry Kwok, lahir di Pangkal Pinang 19 April 1973, muncul di media massa nasional setelah menjadi anggota Komisi Pemilihan Umum atau KPU mewakili Partai Rakyat Demokratik atau PRD. Ia salah satu pendorong PRD ikut pemilihan umum atau pemilu tahun 1999. Karena itu, ia dikirim partainya jadi anggota KPU. Namun, hampir tiap hari mamanya di Pangkal Pinang meneleponnya, minta agar ia keluar dari KPU, PRD, atau dunia politik. Mama dan papanya ingin anak sulungnya jadi seorang usahawan besar, bukan pedagang kelontong seperti mereka. Entah nanti saya jadi apa, tetapi saya akan setia pada PRD, biarpun harus ditugaskan untuk buka cabang di luar daerah misalnya, katanya. Ia sadar penuh, PRD bukan tempat untuk meniti karir, tidak bisa untuk cari duit atau alat lobi kepada penguasa, bukan juga untuk cari kursi DPR. Katanya, bila suatu hari ia keluar dari KPU bukan karena permintaan ibunya, tetapi karena KPU bubar atau dirasa sudah bukan menjadi ruang baru perjuangan PRD. Ketika lulus dari SMA Pangkal Pinang tahun 1990, mama dan papanya minta ia memilih fakultas ekonomi. Tetapi Hendrik memilih fakultas hukum Universitas Gadjah Mada Yogyakarta atau UGM. Dengan segala akalnya, Hendri tetap mendapat biaya kuliah dari orang tuanya walaupun kuliah di Fakultas Hukum. Tokoh Suhogi dan Arif Budiman yang dibaca dari buku dan media cetak di masa SMA telah menumbuhkan cita-cita untuk menjadi pembela kaum minoritas yang tertindas. Setelah meraih sarjana hukum, biaya hidup dari orang tua di-stop. Ia belum mendapatkan pekerjaan tetap, tetapi ia tetap menjadi aktivis PRD. Memilih jadi aktivitas PRD
bukan mudah baginya. Kesulitan bukan muncul dari luar partai saja, tapi juga dari dalam. Sebagai orang keturunan Cina, tidak begitu saja diterima. Ada yang mengira saya bisa jadi sumber dana, tapi saya kan Cina miskin, ujarnya sambil tertawa terbahak di tempat kosnya yang sederhana di Jakarta Utara. Aktivitasnya di majalah Fakultas Hukum UGM memperkenalkan dia dengan politik praktis. Tahun 1994, ia bersama rekan-rekannya mengadakan aksi menolak kedatangan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan waktu itu, Wardiman Djojonegoro, ke kampus UGM. Untuk melancarkan aksi ini, mereka bergabung dalam Solidaritas Mahasiswa Indonesia untuk Demokrasi atau SMID. Dengan SMID ini pula Hendri dan rekan-rekannya mempermasalahkan sumbangan pembinaan pendidikan atau SPP. Lewat SMID ini Hendri masuk PRD yang berdiri tanggal 2 Mei 1994, kemudian jadi partai. Berapa hari sebelum meledak peristiwa 27 Juli 1996, Hendri pulang ke Yogyakarta karena harus ujian skripsi. Peristiwa 27 Juli membuat saya semakin yakin untuk berjuang dalam PRD untuk membela hak asasi manusia, ujarnya. Peristiwa berdarah itu merupakan malapetaka bagi PRD. Setelah peristiwa ini, ruang gerak PRD semakin sempit. Bahkan preman rezim berkuasa menuduh PRD sebagai pelaku kerusuhan. Selain menyebar fitnah, para preman suruhan rezim ini menangkap Budiman Sujatmiko dan pengurus pusat PRD lainnya. Januari hingga Juni 1997, Budiman dan 13 pengurus dan anggota PRD diadili di berbagai tempat di Jakarta dan Surabaya. Budiman dijatuhi hukuman 13 tahun, lainnya dihukum antara 1,5 sampai 12 tahun. Ketika para pimpinan dan banyak anggota lainnya berada di penjara, PRD terus berjalan walau tertatih-tatih. Anggota yang ada di luar, termasuk Hendri Kwok, punya peranan penting bagi kelanjutan gerakan PRD. Mereka melihat kampanye pemilu 1997 dan sidang umum MPR 1998 merupakan peluang untuk mengadakan gerakan. Gerakan ini tercium para preman rezim berkuasa, maka terjadilah aksi penculikan dan penyiksaan. Rezim ini ingin PRD lenyap.
Sepanjang Maret 1997, 10 anggota PRD diculik. 6 orang diantaranya dibebaskan setelah disiksa. Mereka adalah Andi Arief, Nesar Patria, rekan Henry Kwok sejak awal kuliah di UGM, Raharjo Waluyo Jati, Faisal Reza, Aan Rusdianto, dan Mugianto. Satu orang, Gilang, ditemukan tewas di Madiun. 3 lainnya, Herman Hendrawan, Petrus Bimo Anugrah, dan Suyat, masih disekap sampai kini. Penculikan ini semakin mengurangi personalia pimpinan dan aktivis PRD. Henry Kwok dan rekan-rekan lainnya mengisi kekosongan itu. Kebetulan saat itu pula saya telah diwisuda menjadi seorang sarjana hukum, ujarnya, di gedung KPU Jakarta 5 Agustus lalu. Karena namanya belum dikenal, Henry lebih leluasa bekerja untuk PRD, paling tidak untuk urusan administrasi kantor yang tempatnya berpindah-pindah. Jujur saja, takut juga saya menjalankan kegiatan karena aksi penculikan para preman itu, ujarnya di ruang kerjanya yang AC-nya baru mati. Tulisan tentang Henry Kwok dimuat di harian Kompas Selasa 10 Agustus 1999 dengan judul Henry Kwok aktivis PRD. Mamanya minta ia tinggalkan KPU. Setelah Soeharto lengser, Henry Kwok semakin berperan. Juni 1999, PRD membentuk Komite Persiapan Legalisasi PRD atau KEPAL PRD. Henry Kwok dipilih sebagai ketua dengan sekretaris Ida Nasim MH. Ketika itu, SK Mendagri yang menyatakan PRD sebagai partai terlarang belum dicabut. Kepal PRD yang dipimpin Henry Kwok menjadi juru bicara PRD dalam menghadapi para oposisi lainnya dan juga kepada pemerintah baru Presiden B.J. Habibie. Ketika pemerintahan baru mengumumkan akan mengadakan pemilu tahun 1999, PRD mengadakan rapat kerja nasional di Jakarta pada tanggal 13 sampai 15 Februari dihadiri 12 provinsi wilayah. Terjadi perdebatan seru tentang ikut atau tidak dalam pemilu, tetapi itu sudah lewat dan sekarang sudah ikut, ujarnya. Tanggal 5 Maret, Henry Kwok didaftarkan sebagai wakil PRD di KPU. Seperti Bambang Sulistomo dari PADI atau Partai Aliansi Demokrasi Indonesia, Henry Kwok tidak dilantik sebagai anggota KPU oleh Presiden Habibie di Istana Merdeka tanggal 11 Maret. Pemilu seharusnya tidak ada urusannya dengan Habibie. Harusnya KPU saja yang mengadakannya, ujarnya. Henry Kwok melihat dengan ikut pemilu,
PRD mendapat ruang baru untuk bicara. Juga bisa mempopulerkan kembali nama PRD yang telah disiksa dan dihempaskan ke dalam bumi oleh Orba. Begitu diumumkan ikut pemilu, nama PRD muncul lagi. Bahkan anggotanya bertambah dan cabangnya meningkat, yang semula hanya 12 provinsi menjadi 20 provinsi. Keberadaan kami juga sampai di ratusan kabupaten, ujarnya dengan logat Melayu Sumatera. Tidak mau menandatangani hasil pemilu bukan berulah untuk dapat kursi gratis di PPR. Itu dianggap memalukan, seperti para preman masuk taman hiburan umum dunia fantasi di Ancol tanpa diundang dan beli karcis masuk. Penolakan untuk tanda tangan adalah protes keras terhadap berbagai macam produk Orde Baru yang masih digunakan dalam pemilu dan pemerintahan saat ini. Tidak mau tanda tangan juga untuk protes terhadap pemerintah yang masih menahan Budiman Sujatmiko. PRD hanya mendapat 2 kursi di DPRD tingkat 2 dari 78.000 suara. Tetapi di kancah KPU, Henry bisa menampilkan PRD sebagai gurem yang berbeda dengan kebanyakan gurem lainnya. Ia adalah vokalis KPU yang memasok kesadaran demokratik, yang mengharuskan orang harus memilah mana suara gurem yang ideal dan mana yang jahat. Ia melihat ada ruang lain di luar sistem untuk berperan. Katanya, ruang oposisi luar sistem kini akan kosong karena Megawati, Gus Dur atau Abdurrahman Wahid dan lain-lain akan masuk ke dalam sistem. Premanisme masih bisa muncul dan menghadang usaha itu. Masihkah Hendrik Wok dan teman-temannya berani menghadapinya?